Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wansari dari program Studi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah ekonomi dan bisnis. Untuk soal yang pertama, diminta untuk mencari turunan pertama dari beberapa fungsi. Untuk fungsi Y sama dengan 5 karena merupakan konstanta, maka turunannya 0. Nah, untuk fungsi Y yang kedua, Y sama dengan 3X pangkat 9, digunakan rumus turunannya pangkat yaitu N dikali X pangkat N minus 1, sehingga mendapatkan 27X pangkat 8. Sedangkan untuk fungsi Y sama dengan 4X, turunannya adalah 4. Soal ini menguji pemahaman dasar tentang konsep diferensial dalam matematika ekonomi. Untuk soal kedua, pada soal kedua ini diketahui fungsi permintaan P sama dengan 3.000 dikurangi 6Q. Untuk fungsi biayanya yaitu C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 73,5 Q kuadrat ditambah 2.400 Q ditambah 4.000. Nah, langkah pertama dalam mencari laba maksimum adalah menentukan fungsi penerimaan total atau total revenue berupa TR ini, sehingga hasil dari perhitungan diperoleh TR sama dengan 3.000 Q dikurangi 6 Q kuadrat. Nah, untuk selanjutnya fungsi laba diperoleh dari selisih antara total revenue dan total cost. Nah, setelah disederhanakan, diperoleh fungsi laba dalam bentuk Pi sama dengan TR dikurangi C. Maka Pi min Q pangkat 3 ditambah 67,5 Q kuadrat ditambah 600 Q dikurangi 4.000. Fungsi ini kemudian akan diturunkan untuk mencari titik maksimum. Nah, turunan pertama dari laba tadi, Pi sama dengan min Q pangkat 2 ditambah 135 Q plus 600. Maka Q menghasilkan 49 unit dengan laba maksimum 69.818,5. Nah, untuk soal ketiga mengenai fungsi biaya total, pada soal ketiga diketahui fungsi biaya marginal karena biaya marginal merupakan turunan dari biaya total. Maka untuk mencari biaya total dilakukan proses integrasi. Hasil integrasi ditambah biaya tetap sebesar 900. Menghasilkan fungsi dari biaya total C sama dengan sepertiga Q pangkat 3 dikurangi 21 Q kuadrat ditambah 200 Q ditambah 900. Nah, maka biaya total saat jumlah unitnya 12 sebesar 852. Soal keempat, yaitu surplus konsumen. Pada soal keempat diberikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Langkah pertama untuk mencari titik keseimbangan pasar yaitu menyamakan dua persamaan tersebut. Maka menghasilkan titik keseimbangan pada produk 16,67 unit dengan harga keseimbangan 21,67. Titik ini menunjukkan kondisi di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, untuk perhitungan surplus konsumen dihitung menggunakan rumus luas ketiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Untuk surplus optimalnya menghasilkan surplus konsumennya hasilnya sebesar 69,44. Nilai ini menggambarkan keuntungan tambahan yang diperoleh konsumen karena membayar harga lebih rendah dari harga maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Nah, untuk soal kelima, yaitu metode Lagrange. Pada soal kelima ini, produksi perusahaan berupa sepatu dan tas dengan kendala bahan baku. Nah, model ini diselesaikan menggunakan metode perkalian Lagrange untuk mencari kombinasi produk optimal. Ini persamaannya. Terus solusinya mendapatkan X1 atau sepatu sebesar 10 unit dan X2 30 unit tas. Kombinasi ini memberikan laba maksimum dengan tetap memenuhi keterbatasan bahan baku. Nah, untuk selanjutnya biaya minimum pada soal ke-6, pada soal terakhir ini diberikan fungsi dari biaya total
Untuk mencari biaya minimum dilakukan turunan pertama, sehingga diperoleh biaya fungsi marginal 3Q kuadrat min 180Q plus 2.800. Nah, tingkat produksinya, turunan kedua disamakan dengan 0, maka tingkat produksinya sebesar 30 unit. Nah, untuk marginal cost minimumnya, dengan mensubstitusikan Q ke sama dengan 30 ke fungsi marginal cost diperoleh biaya marginal sebesar 100. Artinya pada tingkat produksi 30 unit, biaya tambahan per unit berada pada nilai terendah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.